Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas materi tentang apa itu proxy server, jenis-jenis proxy server, kegunaan, manfaat, dan kelebihan jika kita menggunakan proxy server pada suatu jaringan. Dan di pertemuan kali ini, kita akan membahas macam-macam proxy server yang ada di dalam sebuah jaringan internet. Proxy server itu memiliki macam-macam atau tipe yang biasa digunakan dalam suatu jaringan. Di antaranya seperti squid, access control, traffic filtering, caching control, transparent proxy, external proxy, dan reverse proxy. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas penjelasan dari masing-masing tipe proxy server secara lebih dalam lagi. Lalu, apa saja hal yang membedakan antara masing-masing tipe proxy tersebut? Pada slide selanjutnya, kita akan bahas secara lebih dalam lagi bersama saya, Muhammad Awaludin. Oke, kita masuk pada tipe proxy server yang pertama, yaitu Squid. Squid adalah sebuah program atau aplikasi gratis yang berlisensi atau dengan lisensi GPL, General Public License, yang dirancang untuk melakukan fungsi sebagai web proxy dan web caching. Squid juga melakukan fungsi sebagai DNS caching. Sebagai web proxy, Squid akan menjadi perantara antara klien web dan web server dalam sebuah atau dalam suatu transaksi web. Squid akan memforward request dari klien menuju ke server. Lalu sedangkan sebagai web caching, Squid akan berusaha menyimpan objek atau konten web yang di-request oleh klien ke dalam cache. Jika objek atau konten dengan URL yang sama di-request kembali, maka Squid akan memberikan objek yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam cache tanpa harus melakukan koneksi ke server webnya. Lalu apa sih caching itu? Caching merupakan sebuah cara untuk menyimpan objek-objek internet yang diminta yang bisa diakses melalui HTTP atau FTP di dalam sebuah sistem yang lebih dekat dengan situs yang mintanya. Beberapa penjelajah web atau web browser dapat menggunakan cache Squid lokal untuk sebagai server proxy HTTP, sehingga dapat mengurangi waktu akses dan juga konsumsi bandwidth ketika mengakses sebuah website. Squid Proxy Server memiliki banyak jenis penggunaan, mulai dari mempercepat web server dengan melakukan caching permintaan yang berulang-ulang, caching DNS, caching situs web, dan caching pencarian komputer di dalam jaringan untuk sekelompok komputer yang menggunakan sumber daya jaringan yang sama. Maksudnya dalam satu network yang sama ya. Hingga pada membantu keamanan dengan cara melakukan penyaringan atau filter pada traffic lalu lintas. Meskipun seringnya digunakan untuk protokol HTTP dan FTP, Squid juga menawarkan dukungan terbatas untuk beberapa protokol lainnya, termasuk Transport Layer Security atau TLS, Secure Socket Layer atau SSL, Internet Gopher, dan HTTPS. Squid versi 3.1 mencangkup dukungan protokol IP versi 6 dan Internet Content Adaption Protocol atau ICAP.
Oke, kita masuk pada tipe proxy server selanjutnya, yaitu access control, di mana access control atau ACL ini adalah daftar device yang diberi hak untuk mengakses sebuah jaringan. Daftar ini memberitahu router paket-paket mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolak. ACL atau access control membuat keputusan berdasarkan IP lokal, IP tujuan, protokol, dan nomor port yang digunakan. ACL sangat membantu dalam pengontrolan lalu lintas dalam akses sebuah jaringan. Mekanisme dasar ACL yakni menyaring paket yang tidak diinginkan ketika komunikasi data berlangsung, sehingga menghindari permintaan akses ataupun paket yang mencurigakan dalam akses keamanan sebuah jaringan. Ada beberapa fungsi dari access control. Yang pertama, membatasi traffic jaringan dan meningkatkan unjuk kerja jaringan. Misalnya, blok traffic video yang dapat menurunkan beban jaringan sehingga meningkatkan kerja dari jaringan tersebut. Yang kedua, mampu memberikan dasar keamanan untuk akses ke jaringan. Misalnya, host A tidak diizinkan akses ke jaringan private institute, tapi host B diizinkan. Yang ketiga, memberikan keputusan terhadap jenis traffic mana yang akan dilewatkan atau diblok melalui interface router. Misalnya, traffic email dilayani atau diizinkan, sementara traffic Facebook diblok dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya, mengontrol daerah-daerah atau sel di mana klien dapat mengakses jaringan. Yang terakhir, memilih host-host yang diizinkan atau diblok akses ke segmen jaringan. Misalnya, ACL mengizinkan atau memblok FTP atau HTTP. Tipe proxy server selanjutnya yaitu traffic filtering. Traffic filtering adalah proses memblokir atau memanipulasi data-data atau halaman tertentu dari internet secara otomatis sebelum sampai ke pengguna, atau sebaliknya, memblokir atau memanipulasi data-data yang dikirim pengguna sebelum masuk ke server tujuan. Di antara contoh spesifikasinya ialah pemblokiran alamat website dan pemblokiran spam. Cache control, salah satu tipe dari proxy server ya. Cache adalah proses penyimpanan sementara data atau halaman HTML dan gambar sebuah website untuk mengurangi penggunaan bandwidth dan loading server. Secara sederhana, cache adalah teknologi yang membantu menampilkan halaman website lebih cepat. Berbeda dengan cookies yang merekam jejak dan aktivitas pengguna ketika berselancar di internet. Tanpa adanya cache, proses menampilkan halaman website bisa memakan waktu lama. Oleh karena itu, agar halaman website bisa loading lebih cepat, harus menggunakan teknologi caching. Ada dua kategori cache ya, yaitu client side caching dan server side caching. Client side caching adalah proses caching yang terjadi di browser pengguna internet. Proses caching ini dapat dikelola oleh pengguna melalui pengaturan di browser. Sedangkan server side caching adalah proses caching yang terjadi di server dan websitenya tersebut. Transparent proxy server. Transparent proxy server adalah sebuah metode di mana klien yang ada dalam jaringan tidak perlu melakukan konfigurasi transparan
untuk bisa mengakses atau terhubung atau dikenakan aturan dari proxy server tersebut. Akan tetapi, proxy server yang langsung melakukan broadcast terhadap siapapun yang telah memiliki akses ke internet untuk dipaksa melewati proxy server terlebih dahulu. Misalnya, hampir semua proxy server mempunyai port sendiri yang harus kita atur sendiri. Tentunya, setiap klien yang terhubung ke proxy server harus melakukan konfigurasi port di pengaturan klien itu sendiri. Pasti akan terasa repot jika jumlah kliennya sangat banyak. Maka dari itu, transparan melakukannya secara otomatis, di mana port 80 atau port standar www akan secara otomatis di redirect ke port transparent proxy yang sudah dibuat. External proxy server. External proxy adalah proxy server yang diletakkan di luar dari router ataupun dari server proxy itu sendiri. Nah, pada umumnya server proxy kan diletakkan di antara jaringan lokal yang akan dibatasi dengan jaringan luar atau internet. Nah, jaringan atau proxy server proxy eksternal ini diletakkan di luar dari garis antara jaringan lokal, router, internet. Jadi dia memiliki interface tersendiri dari router yang mengarah langsung ke proxy servernya, external proxy server. Nah, untuk trafficnya nanti ketika klien akan mengakses web server atau mengakses internet, trafficnya akan dibelokkan terlebih dahulu ke si eksternal proxy server ini. Baru nanti dari external proxy server diperbolehkan atau ditolak, nanti bakal diterusin lagi ke internet kayak gitu. Dan yang terakhir ada reverse proxy server. Reverse proxy adalah salah satu jenis dari proxy yang biasa digunakan sebagai perantara antara klien dengan web server. Pada gambar bisa dilihat bahwa sebuah proxy dapat menghandle beberapa web server. Adapun cara kerjanya adalah klien dapat melakukan akses terhadap sebuah URL, misalkan google.com, maka secara otomatis klien akan melakukan request terlebih dahulu ke proxy server. Akan tetapi, seolah-olah klien melakukan request langsung ke web server. Setelah menerima request dari klien, maka proxy server akan meneruskan request tersebut ke web server yang dituju. Itulah penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini yang membahas tentang macam-macam proxy server yang sering digunakan dalam jaringan. Cukup sekian pertemuan kali ini. Kakak harap teman-teman semua dapat mempelajari lebih dalam dan lebih banyak lagi. Semangat belajar, sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.